Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hello everyone, my name is Anindita Mariska, MPM 22,411,036, Class Management 22A. Aspek hukum studi kelayakan bisnis. Aspek hukum merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini perlu dikaji dan dianalisis untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis. Yang pertama, legalitas usaha. Memastikan jenis badan usaha yang sesuai dengan ide bisnis, mengurus izin usaha dan perizinan lainnya yang diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Hak kekayaan intelektual. Melindungi kekayaan intelektual seperti merek, logo, dan desain produk. Memastikan tidak ada pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak lain. 3. Kontrak dan perjanjian. Membuat kontrak dan perjanjian yang jelas dengan pihak-pihak terkait seperti karyawan, pemasok, dan distributor. Memastikan kontrak dan perjanjian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ketenaga kerjaan. Mengetahui peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku seperti upah minimum, jam kerja, dan cuti. Membuat kontrak kerja yang jelas dengan karyawan. 5. Perpajakan. Memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Manfaat menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, menghindari resiko hukum yang dapat menghambat bisnis. Meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis, memastikan kelancaran operasional bisnis. Jenis badan hukum. Memilih jenis badan hukum yang tepat merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Berikut beberapa jenis badan usaha yang umum di Indonesia beserta kelebihan dan kekurangannya. 1. Perusahaan perseorangan. Kelebihan: mudah didirikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Pemilik memiliki kontrol penuh atas bisnis. Beban pajak relatif ringan. Kekurangannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Kesulitan dalam mengembangkan bisnis. 2. Firma FA. Kelebihan: mudah didirikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Lebih mudah mendapatkan pendanaan dibandingkan perusahaan perseorangan. Kemampuan untuk membagi keuntungan dan kerugian. Kekurangan: tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Terpengaruh oleh kinerja dan kredibilitas partner. 3. Perseroan komanditer (CV). Kelebihan: memisahkan tanggung jawab antara sesuatu komanditer dan sekutu aktif. Lebih mudah mendapatkan pendanaan dibandingkan firma. Kekurangan: sekutu komanditer tidak boleh terlibat dalam pengelolaan bisnis. Proses pendirian lebih rumit dibandingkan firma. 4. Perseroan terbatas PT. Kelebihan: tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan. Lebih mudah mendapatkan pendanaan, kemampuan untuk berkembang lebih besar, kepercayaan investor lebih tinggi. Kekurangan: proses pendirian lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Beban pajak lebih tinggi dibandingkan beban usaha lainnya. 5. Koperasi. Kelebihan: berbasis pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, mendapatkan kemudahan dan keringanan dari pemerintah. Kekurangan: pengambilan keputusan terkadang lambat karena musyawarah mufakat. Kurang fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis badan hukum. Skala dan kompleksitas bisnis, kebutuhan pendanaan, tingkat risiko yang ingin ditanggung, kemampuan dan pengelola bisnis, keuntungan dan pajak. Jenis-jenis izin usaha. 1. Nomor induk berusaha (NIB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), izin usaha jasa konstruksi (IUJK), izin usaha mikro dan kecil (IUMK), izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha industri (IUI), izin usaha lainnya. Thank you. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just